Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and how are you today? I hope all of you are fine today. Okay, today we are gonna learn about English, of course, and then today we are going to discuss about the lesson in chapter 2. Let's live a healthy life. We will learn to state the purpose or intention to do something and to agree or disagree with a suggestion or an idea. Jadi pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas pelajaran di chapter 2 Bahasa Inggris kelas 9 dengan tema ayo kita hidup dengan hidup yang sehat atau kehidupan yang sehat. Kita akan belajar bagaimana menyatakan tujuan atau niat kita melakukan sesuatu dan menyetujui atau tidak menyetujui sebuah ide atau saran. Oke. Tujuan pembelajaran kita setelah menyaksikan video ini sampai selesai, maka 1. Mampu menyatakan ungkapan tujuan dalam bahasa Inggris pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu membedakan penggunaan ungkapan so that, in order to, dan so pada kehidupan sehari-hari. State the purpose. Apa saja pernyataan tujuan itu, ungkapan-ungkapannya. Nah, untuk menyatakan ungkapan tujuan itu kita punya 4 di sini yang akan kita bahas sesuai yang ada di buku paket. Yang pertama ada so that, yang kedua ada in order to, yang ketiga ada so, dan yang terakhir ada to. Di mana mereka ini, yang keempat ini itu memiliki arti dan makna supaya, sehingga, atau agar, sesuai dengan konteks kalimat masing-masing. Let's move. Nah, yang pertama kita bahas so that. So that itu punya rumus, so that, kemudian ditambah subjek, kemudian ditambah modal, kemudian ditambah verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimatnya, they exercise every day so that they can have strong bodies. Mereka berolahraga setiap hari sehingga mereka bisa memiliki tubuh yang kuat. They ini adalah subjek. Ya, they ini adalah subjek ya. Jadi ada kalimat sebelumnya. Kemudian di sini so that, di sini baru ya, bukan baru sih. Baru rumusnya kita terapkan. Ada so that, setelah so that ada they, kemudian sebagai subjek, kemudian modal ini can, dan verb 1 adalah have. Contoh yang kedua, they exercise every day so that they will have strong bodies. Bedanya yang pertama, kalau yang pertama pakai modal can, kemudian yang kedua adalah pakai modal will. Jadi modal itu bukan hanya can, bukan hanya will, tapi bisa dua-duanya. Oke. Rumus yang kedua dari so that, ada so that plus subject plus modal plus be plus adjective or adverb. Nah, di sini kami memberikan warna tulisan yang berbeda supaya bisa memudahkan dalam menganalisa contoh kalimat. Contohnya yang pertama, we eat nutritious food so that we will be healthy. Kita makan makanan yang bernutrisi sehingga kita akan menjadi sehat. Nah, di sini so that, kemudian subject, modal will, kemudian be, kemudian adjective. Ya, tulisannya sama ya. Yang kedua, we hurry so that we will be there on time. Setelah so that, kita perhatikan ada we, kemudian will, modal will, be there on time. Bisa juga diganti sebenarnya we can be there on time, sehingga kita bisa di sana tepat waktu. Selanjutnya, yang kedua, state purpose yang kedua ada in order to, dengan rumus in order to ditambahkan verb 1. Contoh kalimatnya, we wash our hands in order to stay clean. Kita mencuci tangan kita sehingga tetap bersih. Lihat, setelah in order to ada stay, ya warna tulisannya sama. Stay ini adalah kata kerja bentuk pertama. Rumus yang kedua dari in order to ada in order to plus be plus adjective or adverb. Contoh kalimatnya adalah we wash our hands in order to be clean. Nah, di sini tinggal diganti saja be ya, sesuai dengan rumus clean adalah adjective. Contoh yang kedua juga sama dengan yang tadi. We hurry in order to be there on time. Kita buru-buru sehingga kita bisa berada di sana secara tepat waktu.
Yang ketiga ada to, rumusnya to plus verb one. Dengan contoh kalimat people stay at home to avoid COVID-19. Orang-orang tinggal di rumah untuk menghindari coronavirus disease 19, COVID-19. Nah, di sini setelah to ya, ada avoid. Avoid itu adalah kata kerja bentuk pertama. Rumus yang kedua ada to be, adjective atau adverb. Contoh kalimatnya, we eat nutritious food to be healthy. Kita makan makanan yang bergizi untuk menjadi sehat, agar menjadi sehat, supaya menjadi sehat, sehingga menjadi sehat. Contoh yang kedua, we hurry to be there on time. Kita bergegas atau kita buru-buru untuk sampai di sana atau supaya bisa di sana secara tepat waktu. Yang terakhir ada so dengan rumus so plus subject plus modal plus verb want. Contoh kalimatnya, they exercise every day so they can have strong bodies. Mereka berolahraga setiap hari sehingga mereka bisa memiliki tubuh yang kuat. Contoh yang kedua, ada they exercise every day so they will have strong bodies. Mereka berolahraga setiap hari sehingga mereka akan memiliki tubuh yang kuat. Rumus yang kedua dari so ada so plus subject plus modal plus be plus adjective or adverb. Contoh kalimatnya, we eat nutritious food so we will be healthy. Yang kedua ada we hurry so we will be there on time. We eat nutritious food, kita makan makanan yang bernutrisi, so sehingga we will menjadi sehat. We hurry, kita buru-buru, kita cepat-cepat sehingga kita akan tiba di sana secara tepat waktu. Nah, itulah tadi pembahasan tentang pernyataan yang menyatakan tentang tujuan kita melakukan sesuatu. Nah, di buku paketnya kalian di kelas 9 itu pada halaman 19, 18, 19 ya. Kita lihat ini. We will play the roles of the speakers in the picture. Today, Dayu is having a diarrhea. Kita akan bermain peran untuk menjadi pembicara pada gambar tersebut. Hari ini, today, Dayu is having a diarrhea. Dayu itu lagi sakit diare. She's too weak. Dia sangat lemah. So, she's staying home. Sehingga dia tinggal di rumah. After class, setelah kelas atau setelah kelasnya selesai, Udin, Lina, Benny, Edo, and Siti visit her at home. Udin, Lina, Benny, Edo, dan Siti mengunjungi her. Her itu adalah Dayu, menuju kepada Dayu, mengunjungi di rumahnya. Next, here are what we'll do. Ini yang akan kita lakukan. First, we will listen and repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Kita akan mendengarkan dan mengulangi percakapan setelah guru kalimat demi kalimat. Then in our groups, kemudian di grup kita, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kemudian di grup kita akan bermain peran untuk menjadi pembicara pada percakapan tersebut. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kalimat itu secara dengan kuat, dengan suara yang tinggi, jelas, dan benar. Let's see the conversation. Ini yang percakapannya. Kita mulai dari Siti. Siti, hi Dayu, have you taken any medicine yet? Hai Dayu, apakah kamu sudah minum obat atau belum? Dayu, yes, I have, but it only helps a little. Ya, saya sudah, tapi hanya membantu sedikit. Satu. Siti, maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Mungkin kamu hanya butuh istirahat sehingga kamu bisa sehat segera. Oke, nah di sini ada in order to, ya, in order to. Nah, tadi yang kita pelajari ada in order to, ya. In order to ini berarti sehingga atau agar atau supaya. Nah, kita perhatikan kata setelahnya, ya. Dia menempatkan kata kerja bentuk pertama. Oke, di sini ada Dayu, kemudian
Dayu mengatakan, "You are right. In fact, I have been to the toilet many times today." Kamu benar. Pada kenyataannya, saya telah pergi ke toilet beberapa kali hari ini. Edo, poor you. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Kasihan kamu. Kamu butuh minum banyak air sehingga kamu tidak akan dehidrasi atau kekurangan cairan. Ya, di sini ada so that ya, so that. Oke, so that. Nah, kemudian kata selanjutnya. Nah, di sini in order to dengan so that seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa mereka memiliki arti yang sama, cuman perbedaannya adalah setelah kata ini. Jadi setelah kata ini kita perhatikan in order to. Setelah kata ini ada get, ya get ini get. Get ini adalah kata kerja bentuk pertama. Ya, sedangkan setelah so that yang di bawah ini dia ada you, yaitu adalah subjek. Jadi bedanya adalah setelah so that itu harus ada subjek. Dan setelah in order to itu tidak perlu ada subjek dan tidak ada subjek. Next, this is a good lesson for me. I never care about what I eat. Ini adalah pembelajaran yang bagus buat saya. Saya tidak pernah peduli tentang apa yang saya makan. Udin, right guys. Right, guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them so you will not take any germs into your tummy. Betul, teman-teman. Kalian tidak boleh lupa, jangan lupa mencuci buah dan sayurannya kalian sebelum dimakan. Sehingga kalian tidak akan mendapatkan kuman-kuman yang akan masuk di perutnya kalian. Ya, sehingga kuman-kuman tidak akan masuk di dalam perut. Dayu. Yes, boss, you are right. We should always clean our food well. I should be more careful now. Ya, bos. Kamu benar. Kita harusnya selalu membersihkan makanan kita dengan baik. Saya seharusnya lebih hati-hati sekarang. Lina, Dayu, you look very pale. I think you need to see the doctor soon. Dayu, kamu kelihatan sangat pucat. Dayu, kamu kelihatan sangat pucat. I think you need to see the doctor. Saya pikir kamu butuh untuk ketemu dengan dokter sekarang. Atau mengunjungi dokter sekarang. In order to get help, don't take diarrhea lightly. Sehingga kamu mendapatkan pertolongan dan jangan menganggap enteng diare. In order to tadi sama ya, dia tidak pakai subjek tapi langsung menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, di sini tadi juga so, ada so. Jadi so itu sama dengan so that. Setelahnya dia menggunakan subjek. Okay, Dayu. No, of course not. Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital. Tidak, tentu saja tidak. Sebenarnya ibu saya sudah berada di jalan dan dari kantornya untuk mengantarkan saya ke rumah sakit. Sweetie, good. We'll help you to get ready now. Baguslah kalau begitu. Kita akan menolong kamu untuk bersiap-siap. Oke, itu penjelasannya tentang di buku paket halaman 18 dan 19. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini ini akan jadi tugas kalian ya. Pak Guru akan membahas. Nah, di buku paketnya ada di halaman 20. 20 ada yang ini. Nah, di sini ya. Jadi di sini kita akan mengetahui cara menjawab yang ini. City advice dialog 1, dialog 2. Kita lihat yang pertama. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, eggs, fish, tofu, and tempeh to be healthy. We should eat well in order not to get sick easily. Don't skip breakfast. We should eat breakfast to have energy to do our activities during the day. Kita seharusnya makan sayur, buah, nasi, daging, telur, ikan, tahu dan tempe secukupnya untuk agar sehat atau untuk menjadi sehat. Kita seharusnya makan dengan baik sehingga tidak gampang sakit. Jangan dilewatkan sarapannya. Kita harus sarapan
agar memperoleh tenaga untuk beraktivitas seharian. Nah, here what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. We will use Siti's, Edo's, Lina's, and Udin's advice to be healthy. Kita akan menggunakan sarannya Siti, sarannya Edo, sarannya Lina, sarannya Udin untuk menjadi sehat. First, we will read the advice carefully. Kita akan membaca dulu sarannya ya. Saya ini ya, dimaksud ya saran. Kemudian second, we will discuss and decide this question of what we should do the advice for. Kemudian kita akan mendiskusikan dan menentukan pertanyaan yang harus kita lakukan untuk terhadap saran itu ya. Do the advice for. Third, every one of us will handwrite the complete statement on piece of paper. Jadi setiap dari kita, kalian ya maksudnya, akan menuliskannya secara lengkap pernyataannya di kertas, sebuah kertas ya. Nah, kita lihat ini, Siti advice, berarti kita akan mengerjakan Siti advice. Dialogue 1, Lina, Siti. To be healthy. To be healthy. Di sini to be healthy sudah terisi, berarti kita hanya akan mengisi Lina di sini ya. Nah, di sini kita mencari jawabannya, kita akan mencarinya di sini. Nah, kita lihat to be healthy ya, ini ya. Nah, ini ada kata to be healthy. Oke. Ya, to be healthy. Ya, ini. Nah, ini adalah tujuannya, berarti kita harus menuliskan pertanyaan di sini. Nah, ya, pertanyaan di situ. Apa pertanyaannya? Nah, ini pertanyaannya. What for do we need to eat various kinds of healthy food? Untuk apa kita makan jenis-jenis makanan yang sehat? Nah, jawabannya adalah to stay healthy. Kemudian yang dialog 2 itu adalah kata kuncinya ini tadi, so that we have energy to do our activities during the day. Nah, ini adalah kata kuncinya, kita cari so that we have energy. Nah, di sini ada we have energy ya, we have to have energy. Nah, berarti kita harus mencari kalimat sebelumnya. Nah, makanya di sini pertanyaannya yang didapatkan adalah what should we have breakfast for? Untuk apa kita sarapan? Nah, jawabannya adalah so that, agar kita memiliki energi atau tenaga untuk beraktivitas seharian. Nah, untuk membuat pertanyaan, sebenarnya ini adalah pertanyaan, bisa kita menuliskan why should we have breakfast? Mengapa kita harus sarapan? Di atas juga ini kita bisa ganti dengan why do we need to eat various kinds of healthy food? Nah, karena dia menyatakan dia bertanya untuk meminta pernyataan sih. Nah, makanya kita menggunakan kata pertanyaan why boleh. Nah, untuk tugas kalian homework page 24 and 29 silahkan dikerja ya. Cara kerjanya seperti yang tadi, dan Pak Guru juga sudah punya penjelasan tugas ini ya di sini ya. Bisa lihat di atas, ini linknya Pak Guru kasih ya. Oke. Nah, untuk penjelasan tugasnya. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention. Let's stay safe, stay healthy. Don't forget to avoid COVID-19. Assalamualaikum.